Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap peserta kajian rutin pada hari ini yang berbahagia rahimakumullah. Tema kita dalam kajian ini seperti yang dimintakan, yaitu Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah tidak bermadhab? Ada satu kitab yang sangat menarik yang berbicara tentang Islam bila madhab. Satu karya yang luar biasa ketika menyampaikan berbagai macam argumen tentang hakikat bermadhab, kemudian eksistensi madhab yang ada di kalangan umat Islam. Nah, kita kerucutkan kemudian dalam tema yang sangat lokalitas sifatnya, karena kita berbicara tentang persyarikatan. Mengapa Muhammadiyah tidak bermadhab? Pertanyaan ini menjadi menarik ketika berbagai hal bisa disampaikan tergantung dari perspektif dan termasuk juga cara pandang terhadap mazhab itu sendiri. Tapi sebelum masuk kepada hal itu, saya ingin menyampaikan bahwa dalam realitas keberagamaan, umat Islam itu bisa kita kategori menjadi tiga kategori. Mungkin nanti akan di-share dalam perspektif keberagamaan atau cara beragama mereka dikategorisasikan menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah al-mujtahid. Nah, tentu ini al-mustanbitul hukum, orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan ijtihad dan merumuskan hukum dalam berbagai persoalan agama. Kategori yang kedua adalah al-mutabi'. Yang disampaikan oleh para ulama, mutabi' itu artinya qubulu qaulul qail wa huwa yadri min aina ma'khudhuhu. Mengikuti satu pendapat, satu madhab, satu aliran, misalnya fikih atau aliran kalam atau aliran tafsir dan lain sebagainya, wa huwa yadri min aina ma'khudhuhu. Dan dia sekaligus tahu referensinya, tahu argumentasinya. Jadi tidak sekedar mengikuti, tetapi memahami apa yang diikuti. Kemudian kategori yang ketiga adalah al-muqallid. Mungkin kalau kita prosentasekan, ya cukup besar ya kategori al-muqallidun itu. Yaitu qubulu qaulul qail wa huwa la yadri min aina ma'khudhuhu. Mengikuti satu pendapat, mengikuti satu mazhab, mengikuti satu aliran apapun dari keilmuan itu, tetapi la yadri min aina ma'khudhuhu. Dia tidak paham, dia tidak tahu referensinya, apa argumentasinya. Nah, kategorisasi mujtahid, mutabi, dan muqallid ini sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Maka kualitas orang beragama pun juga sangat tergantung kepada kategori mana mereka berada. Kalau mayoritas umat Islam itu al-muqallidun, maka tentu pemikiran itu menjadi stagnan, menjadi kaku, karena hanya mengikuti pendapat tanpa mengetahui argumentasi dari pendapat itu. Nah, ini kalau kita kategorisasikan umat Islam dalam beragamanya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang mazhab, maka tentu secara semantika dan historisitasnya itu harus kita pahami. Nah, kalau kita bicara tentang semantikanya, mazhab itu kan dari kata zahaba sungguhnya. Maka mazhab itu ismul makan. Ya, jadi bisa diartikan sebagai jalan yang ditempuh, pendapat yang ditetapkan. Nah, itu makna mazhab secara semantik kebahasaan. Nah, sehingga kalau diartikan secara sederhana, mazhab itu adalah pendirian dan pendapat seorang imam
dalam persoalan-persoalan tertentu. Maka muncullah kemudian berbagai macam aliran mazhab, baik yang sangat skripturalis, tekstualis, maupun yang sangat rasionalis. Dan itu juga realitas yang terjadi, baik pada masa sahabat bahkan, maupun pada masa-masa generasi berikutnya. Nah, ini kalau kita pahami secara semantik dan secara istilah makna dari mazhab itu, yang artinya adalah jalan yang ditempuh atau pendapat dan pendirian dari seorang imam. Lalu yang berikutnya, kalau kita melihat secara historisitas, sesungguhnya kelahiran dari mazhab itu sesuatu yang sangat nature, sesuatu yang sangat natural, tidak direkayasa. Bahkan seorang imam mazhab yang diakui kapasitasnya sebagai mujtahid tidak pernah bercita-cita dan berangan-angan untuk mendirikan satu mazhab. Sebagai orang yang memiliki kapasitas dan integritas, maka dengan keilmuan yang luasnya itu, mereka ditanya oleh pengikutnya, ditanya oleh muridnya, ditanya oleh umat. Maka sebagai orang yang faqih, tentu pertanyaan itu dijawab oleh sang imam. Beliau itu berfatwa, yang ternyata kemudian fatwa ini dicatat, ditulis, dan bahkan dikodifikasikan, terutama oleh murid-murid mereka. Lalu biasanya murid itu ketika ditanya tentang satu pendapat, dia mengatakan, hadza ma dzahaba ilaihi syekhuna. Ini menurut pendirian atau pendapat dari guru kita, imam kita. Nah, sehingga secara evolutif kemudian lahirlah terma mazhab itu. Kalau kita lihat, mazhab ini sesungguhnya tidak hanya dalam persoalan-persoalan tertentu sebenarnya, tapi sangat-sangat luas cakupannya. Nah, dengan kemunculan berbagai pendapat yang ada, yang kemudian dikodifikasikan, bahkan kemudian disosialisasikan oleh para muridnya, maka saat ini kita mengenal banyak sesungguhnya mazhab-mazhab fikih, mazhab-mazhab tafsir, bahkan mazhab nahwu pun ada di dalam realitas kehidupan umat Islam. Kalau dalam persoalan fikih, pada masa sahabat itu ada yang dikenal dengan sebutan mazhab Umari. Mazhab Umari ini mazhab atau pendirian Umar yang dikodifikasikan oleh generasi-generasi berikutnya. Kenapa pendapat Umar ini kemudian dicetuskan sehingga muncul istilah mazhab Umari? Karena di antara sekian banyak sahabat pada saat itu, salah satunya yang menonjol dari aspek rasionalitas berpikirnya itu adalah Umar bin Khattab. Nah, sehingga dalam banyak pendapat, Umar sangat rasional. Nah, itu kemudian dikodifikasikan, lalu muncul istilah mazhab Umari pada masa generasi sahabat. Pada generasi berikutnya, tambah berkembang lagi. Ada mazhab Zohiri, ada mazhab Auza'i, ada mazhab As-Sawri, ada bahkan Ja'fari dari kalangan Syiah. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi umumnya umat Islam mengenal yang empat ini. Sehingga nanti ketika bicara tentang ijma, ketika bicara tentang pendapat-pendapat fikih, literasinya itu seringkali dimunculkan empat imam mazhab ini. Nah, sehingga ada satu kitab itu Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah. Itu bicara tentang argumentasi, turukul istimbatil ahkam, cara berijtihad dan memutuskan hukum di kalangan empat imam mazhab. Tapi kalau kita ingin membaca lebih dari empat mazhab itu, maka minimal kita bisa misalnya membaca Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd. Kemudian kalau yang lebih kontemporer, kita bisa membaca karya Wahbah Zuhail, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, atau Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu relatif lebih beragam pendapat-pendapat imam mazhab. Tetapi kenapa empat imam mazhab ini yang paling terkenal dan lebih populer? Yaitu tidak lepas dari persoalan regenerasi, di mana para sahabat, para muridnya itu proaktif untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat sang imam.
Nah, sehingga kalau kita pergi ke negara tertentu misalnya, kalau di bagian Afrika itu lebih banyak yang tersebar itu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki serta sebagian mazhab Hambali. Tetapi kalau kita ke Asia, terutama di Indonesia, maka lebih banyak yang mengklaim dirinya bermazhab Syafi'i. Nah, ternyata seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita bicara tentang mazhab, maka sesungguhnya tidak hanya mazhab di bidang fikih, tetapi dalam banyak aspek keilmuan dalam Islam itu terjadi aliran-aliran, muncul aliran-aliran yang selanjutnya bisa kita sebut dengan mazhab itu. Misalnya di bidang tauhid ada mazhab ilmu kalam, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di bidang tafsir, maka ada mazhabut tafsir. Kalau kita kategorisasikan secara lebih umum, ya ada yang bil maksur, ada yang bil ra'yi, ada yang falsafi, ada yang bil ilmi, dan lain sebagainya. Dan terus berkembang. Perspektif para ulama dalam merumuskan satu hukum, dalam mengistimbatkan atau menyimpulkan satu hukum, atau di dalam berpendirian terhadap persoalan agama, itulah yang kemudian populer kita sebut dengan mazhab itu. Lalu ada lagi ilmu nahwu. Yang paling populer misalnya mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Maka kalau kita belajar tentang gramatika bahasa Arab, maka dua mazhab ini, dua aliran ini sering muncul. Apakah Kufah ataukah Basrah. Yang ternyata aspek nahwu itu sendiri kalau kita kaji secara lebih mendalam, ini salah satu faktor juga yang kemudian memunculkan keragaman pendapat dalam persoalan hukum. Saya teringat ketika S1 dulu, judul skripsi saya terkait dengan mengkomparasikan persoalan nahwu ini dalam kaitannya dengan fikih. Sehingga saya berikan judul skripsi saya, dampak perbedaan pemahaman ilmu nahwu terhadap perbedaan istinbat hukum. Nah, kemudian saya menjadikan problem-problem kitab Toharoh itu sebagai bagian atau topik yang secara maudhu'i saya kaji. Misalnya dari kata min, dari kata ba saja itu ada li tab'id, ada lil ilsaq, dan lain sebagainya. Ternyata mazhab nahwu memiliki implikasi terhadap mazhab fikih itu sendiri dalam memunculkan keragaman pendapat.